PPG dibuka. Nah, catat tanggalnya 26 Agustus sampai 7 September. Nah, jika sudah dibuka, nanti Bapak Ibu bisa segera mendaftar dan bersiap mengikuti UKPPG. Ingat ya, itu lini masanya. Selain yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat informasi resminya di laman ppg.kemendikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan tryout dulu, belajar seperti apa, gimana nanti aplikasi tryout dapat diakses. Tryout ujian nih ya Bapak Ibu, dapat diakses mulai tanggal 26 Agustus. UKPPG yang akan Bapak Ibu ikuti untuk yang piloting tahap 1 akan terdiri dari 2 macam ujian ya Bapak Ibu. Yang pertama ujian tulis dan penilaian uji kinerja, di mana peserta Bapak Ibu semua itu mengunggah berkas ujian berupa RPP dan video pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya ceritakan tadi tentang piloting itu akan berlaku juga bagi Bapak Ibu yang akan diundang semuanya pada kira-kira bulan Oktober. Jadi piloting ini adalah miniatur dari pelaksanaan PPG yang sesungguhnya. Jadi yang informasi yang saya sebutkan tadi sama dengan yang akan Bapak Ibu alami jika Bapak Ibu sudah terpanggil dalam PPG. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini banyak sekali pesan yang masuk ke WA saya maupun di kolom komentar medsos saya di Facebook maupun Instagram terkait hal ini. Pertanyaannya masih sama, kenapa sih ada piloting? Kok saya nggak terpilih, yang itu terpilih? Sama-sama satu daerah saya terpilih, yang dia terpilih saya tidak. Apa piloting sudah cukup untuk dijadikan acuan data dalam pembukaan masif nanti? Apakah akan ada piloting tahap 2? Kapan proses verbal yang belum pernah bagi yang belum pernah seleksi administrasi tahun 2023? Itu kira-kira contoh pertanyaannya. Saya akan menjelaskan semuanya, termasuk rencana untuk piloting tahap 2 Bapak Ibu ya. Sebelum saya lanjut menjawab, karena sudah banyak pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu semuanya, saya akan coba menjawab terlebih dahulu. Pertama, pertanyaan dari ASN P3K. Nama IG-nya ASN P3K. Pertanyaannya, bagaimana ASN P3K yang belum sedik untuk kedepannya Bu? Apakah kalah dengan yang memiliki sedik belum ASN? Gitu ya. Karena ada pertanyaan ini ya, saya jawab ya Bapak Ibu ya. Bagi ASN guru yang belum memiliki sedik, tentunya wajib memiliki sedik agar diakui sebagai guru profesional dan mendapatkan tunjangan profesi guru nantinya. Nah, silahkan mengikuti PPG dengan mengikuti ketentuan lulus seleksi administrasi PPG. Karena kenapa? Karena ada syaratnya. Bagi yang sudah aktif di Dapodik sampai tahun ajaran 2023-2024, maka berhak untuk mengikuti PPG guru tertentu. Lalu ada pertanyaan kedua ini dari Rahmit Mai. Ibu Rahmit Mai, pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu mohon izin bertanya untuk pemanggilan PPG selanjutnya, apakah masih berdasarkan usia? Ini pertanyaannya bagus sekali, karena banyak sekali pertanyaannya. Akan saya jawab ya Bapak Ibu. Bu Rahmit Mai, waalaikumsalam. Pemanggilan PPG bagi guru dilakukan secara bertahap. Bagi guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023, sehingga pemanggilan ini akan dilakukan berdasarkan usia guru, berdasarkan bidang studi PPG. Silakan pantau informasi pemanggilan PPG melalui akun CPKB masing-masing secara berkala. Lalu ada lagi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, ada banyak pertanyaan jika Bapak Ibu berubah. Pertanyaannya begini, jika Bapak Ibu berubah bidang studi saat mengajar. Ini pertanyaannya terkait dari Ibu Anisya Daulay yang bertanya, saya tahun 2022 ikut pretest ujian PPG dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Apa nanti saya tetap dipanggil dengan mapel bahasa Inggris walaupun saya sudah pindah ke guru kelas? Kan kebijakan P3K ini pindah ya, bahasa Inggris bisa menjadi guru kelas. Nah, bagi Ibu Anissa Daulay yang bertanya dan sejenis ya dengan nasib yang sama dengan Ibu Anissa, bagi Bapak Administrasi PPG tahun 2023, maka jika Bapak Ibu
mendapatkan pemanggilan sebagai peserta piloting, maka bidang studi yang akan tercantum sesuai dengan pilihan bidang studi yang telah Bapak Ibu pilih saat seleksi administrasi. Dulu kan seleksi administrasi ya, nah di situ kan sudah ada nih Bapak Ibu milih bidang studi apa, sesuai dengan itu. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti PPG bidang studi bahasa Inggris, namun mengajar guru kelas SD, silahkan mengikuti PPG bahasa Inggris. Karena setting bahasa Inggris linear mengajar bahasa Inggris dan juga linear mengajar guru kelas SD. Kalau Bapak Ibu milih guru kelas SD, ya Bapak Ibu hanya bisa ngajar guru kelas dan tidak linear ya, gitu ya. Jadi yang bahasa Inggris sudah jadi guru kelas, ngambil settingnya jangan guru kelas, milihnya bahasa Inggris supaya bisa linear di dua-duanya. Loh, nanti kalau saya mengajar setting saya bahasa Inggris, ngajar guru kelas, jangan-jangan nggak dapat TPG, dapat, karena itu sudah linear. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, saya juga pada kesempatan ini saya ingin menyapa Bapak Zaiden 8156 yang menyampaikan salam semangat. Ibu, PPG piloting guru tertentu jangan dipersulit ya Bu. Semoga yang PPG guru tertentu lulus semua, amin insya Allah. Jadi ini kami upayakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya ya. Nah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan perbincangan kita hari ini terkait dengan PPG guru tertentu pada masa yang akan datang. Ada kabar baik untuk Bapak Ibu guru semuanya, terutama bagi guru yang sudah lulus verbal administrasi tahun 2023. Jumlahnya kalau di database kita ada hampir 600.000. Bagi Bapak Ibu yang sudah lulus verbal administrasi tahun 2023, kami akan membuka piloting PPG guru tertentu tahap 2. Jadi sebentar lagi akan ada pemanggilan bagi Bapak Ibu selain yang 91.000 tadi ya. Kriteria peserta tahap 2 yang akan mengikuti piloting ini adalah peserta dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan usia, masa kerja, dan riwayat terdata di Dapodik, dan bidang studi PPG. Piloting tahap 2 ini lebih luas, direncanakan mencakup semua wilayah, kabupaten dan kota seluruh Indonesia yang bisa dijangkau oleh jaringan internet. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, kriteria sekarang lebih luas lagi. Seluruh kabupaten kota akan ada piloting, dan jumlah sasaran untuk piloting tahap 2 itu bisa lebih banyak, bisa 2 kali lipat dari jumlah piloting tahap 1. Karena kami melihat piloting tahap 1 dengan kriteria yang sudah ada, dengan jaringan internet terbaik, itu tidak mendapatkan kendala yang berarti. Jadi kami ingin memastikan nanti di bulan Oktober ketika 300-400 ribu guru terpanggil, itu tidak ada masalah dengan platform yang kita sediakan, dan tidak ada masalah pelayanan uji kompetensi bagi guru-guru yang sudah lulus pembelajaran. Sekali lagi, jumlahnya akan lebih banyak dan pelaksanaannya akan dilakukan di bulan Agustus 2024. Jadi sebentar lagi kita akan ada pemanggilan untuk piloting tahap 2. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah lulus verbal administrasi tahun 2023 dan belum terpanggil saat piloting tahap 1 atau yang sedang berlangsung saat ini, silakan untuk bersiap-siap. Jadi kalau sebelumnya guru penggerak itu belum dipanggil, untuk piloting tahap 2 ini apakah akan ada ya Mbak untuk guru penggerak? Belum. Tahap 2 ada. Ya, untuk piloting tahap 1 kemarin belum ada guru penggerak ya. Untuk piloting tahap 2 ini guru penggerak sudah kita panggil dalam piloting PPG tahap 2 dan juga yang PLPG. Jadi akan kemarin kan katanya ada mispersepsi dari para guru penggerak. Kenapa sih kami yang katanya ada pengakuan malah nggak dipanggil piloting? Ya karena kemarin itu kita benar-benar sedang mencoba sistem pembelajaran di dalam PNM, sedangkan untuk guru penggerak tidak ada pembelajaran. Bapak Ibu mendapatkan pengakuan penuh sehingga langsung mengikuti uji kompetensi UKPPG. Nah saat ini untuk piloting tahap 2 guru penggerak maupun lulusan PLPG yang sudah mengikuti PLPG tapi belum lulus akan menjadi sasaran piloting tahap 2. Nah Bapak Ibu, ini kurang lebih sama ya, mekanisme piloting tahap 2 ini sama. Saya sekali lagi tekankan Bapak Ibu harap membuka akun SIM PKB-nya, dan jika terpilih sebagai sasaran, nggak lama lagi ya, dalam minggu depan ini kurang lebih ya, itu sudah akan ada
kita akan panggil peserta piloting tahap 2, maka lakukan konfirmasi kesediaan jika memang Bapak Ibu berminat untuk ikut PPG guru tertentu gitu ya. Siapa tahu ketika kita panggil Bapak Ibu ada prioritas lain sehingga tidak mengikuti PPG ini. Tapi saran saya, kesempatan ini yang luar biasa, tidak datang 2 kali. Banyak Bapak Ibu guru yang ingin ikut PPG guru tertentu. Maka jika Bapak Ibu terpilih sebagai sasaran piloting, silahkan segera lakukan konfirmasi kesediaan. Jangan lupa untuk mencatat LPTK untuk lapor diri. Ingat, begitu ada buka SIM PKB, lihat saya tuh dapat LPTK di mana ya, foto kah ataukah bagaimana caranya, catat untuk segera lapor diri ke LPTK tersebut. Data Bapak Ibu sudah ada di LPTK tersebut ya, meskipun Bapak Ibu belum lapor diri, LPTK itu sudah punya database Bapak Ibu siapa saja mahasiswa yang ada di LPTK. Tapi LPTK perlu konfirmasi kesediaan Bapak Ibu dengan lapor diri. Lalu mengisi biodata, mengajukan berkas pendukung sesuai prasyarat kelengkapan data, dan memilih bidang studi yang linear sesuai referensi surat edaran di SIM PKB. Di SIM PKB ada, misalnya pertanyaan tadi ya, saya bahasa Inggris, milih saya mau PPG-nya itu harus linear supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan TPG setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertif. Bapak Ibu yang terpanggil piloting telah mendapatkan notifikasi di SIM PKB. Silakan membuka akunnya SIM PKB untuk mengetahui apakah Bapak Ibu termasuk piloting. Terus jika tidak termasuk piloting ya nggak masalah, karena akan ada pelaksanaan PPG secara masif di bulan Oktober, kira-kira minggu kedua. Jadi kalaupun tidak terpilih peserta piloting di Agustus ini, pelaksanaannya akan dilakukan di bulan Oktober bagi semua yang sudah lolos verbal, jumlahnya kurang lebih 600. Nah, kemudian berikutnya terkait proses lapor diri. Ini yang agak rumit ya Bapak Ibu, karena banyak yang tidak lapor diri, akan kesulitan dengan lapor diri ini. Karena lapor diri Bapak Ibu akan memperoleh nomor induk seperti yang tadi saya tekankan. Prosesnya mudah Bapak Ibu, asal Bapak Ibu ikuti. Semua dokumen diunggah secara daring. Bapak Ibu tidak perlu hadir ke lokasi LPTK, sekali lagi jangan khawatir, nggak harus datang kemanapun. Cukup dari rumah secara daring isi. Kemudian dokumen yang diunggah itu apa saja sih? Ya ada fakta integritas, biodata mahasiswa, scan ijazah S1 atau D4 yang sudah dilegalisir, scan transkrip nilai S1 D4, scan kartu identitas atau KTP SIM, scan pas foto berwarna 4x6, scan surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafza, scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, scan NPWP, tambah peserta dan LPTK masing-masing. Apakah harus jauh ke pusat kota, ke provinsi? Tidak. Kalau Bapak Ibu ada di kabupaten, misalnya di sini di Indragiri, Inhil, ya di Inhil aja, nggak harus pergi ke kota provinsi ya Bapak Ibu. Karena semua itu berhak untuk mengeluarkan dokumen-dokumen yang tadi itu di rumah sakit daerah atau di Polres setempat. Silakan dicicil untuk disiapkan dan harus segera diselesaikan ya Bapak Ibu. 1 hari bisa menyiapkan surat keterangan sehat, bebas nafza, SKCK. Silakan diurus di instansi terdekat saja, sekali lagi terdekat dari domisili. Jadi jangan ditunda dan diupload. Kalau di situ ada batas waktu, boleh nggak jika saya belum selesai, ada satu yang belum, upayakan sampai selesai Bapak Ibu. Sampai proses pembelajaran itu semua harus selesai melakukan proses lapor diri dan mengupload dokumen yang dibutuhkan.